Shalom saudaraku. Hari ini saya akan menyapa kita dengan nats Alkitab yang terambil dari 2 Tawarik pasal 1 ayat 14 dengan perikop harta kekayaan Salomo. Dikatakan, Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota dan dekat raja di Yerusalem. Saudaraku, renungan firman Tuhan ini saya beri judul Hidup yang Diberkati. Kita harus mengimani janji Tuhan bahwa setiap orang yang percaya pasti hidupnya akan diberkati Tuhan. Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah diberkati Tuhan? Apakah hidup saya sudah diberkati Tuhan? Atau apakah hidup saudara-saudara sudah diberkati Tuhan? Sebagian orang berkata, orang yang hidupnya yang diberkati Tuhan adalah orang yang memiliki rumah yang mewah, mobil yang banyak, kemana-mana selalu dihormati. Kalau hal seperti ini terjadi, apakah berarti kalau rumah kita masih kontrakan, kemana-mana hanya naik kendaraan umum, atau mungkin hanya naik motor saja? Kalau lalu kita merasa bahwa kita tidak diberkati Tuhan. Saudaraku, hal ini sangat keliru apabila kita identikan berkat Tuhan hanya dengan hal-hal ekonomi atau materi. Saya mau katakan bahwa sesungguhnya hidup yang diberkati bukan berdasarkan materi, tetapi hidup yang diberkati adalah ketika kita memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat perikop di atas, yaitu tentang harta kekayaan Salomo, yang mana tulisan kitab ini merupakan bagian dari sejarah, mulai dari pemerintahan Salomo, sampai akhirnya terjadi pembuangan ke Babel, yang menunjukkan kesinambungan sejarah Ibrani pada masa prapembuangan sampai pasca pembuangan. Kitab ini juga menggambarkan Salomo sebagai Yosua yang kedua, karena Salomo mendirikan bait suci seperti halnya Yosua yang masuk ke tanah Kanaan. Kalau kita membaca lebih dalam mengenai perikop ini, yaitu dari pasal 1 ayat 1 sampai 17, mengisahkan mengenai bertaktanya Salomo. Seperti kita ketahui pada ayat 10, Salomo meminta hikmat dan pengertian kepada Tuhan. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Saudaraku, Salomo tidak meminta harta, tetapi meminta hikmat dan pengertian untuk menjadi hakim bagi umat Tuhan. Dan pada ayat 12 kita membaca bahwa Tuhan menjawab Salomo dengan memberikan kebijaksanaan, pengertian, dan selain itu Tuhan juga memberikan kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum masa Salomo bertakhta. Saudaraku, saat ini kita juga bisa menyampaikan permohonan kepada Tuhan melalui doa-doa kita untuk memohon berkat
dan perlindungan dari Tuhan. Mari kita melihat hal-hal apa saja yang menjadi berkat Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Yang pertama, kepastian tempat di sorga. Ini berkat Tuhan yang paling terutama, karena kekayaan yang kita miliki tidak akan memberikan kepastian keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kita punya kebanggaan bahwa kita memiliki tempat yang pasti di sorga, karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena itu, melalui Kristus, kita beroleh kepastian keselamatan kekal di sorga. Berkat Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Yang kedua, dosa kita sudah diampuni. Berkat yang luar biasa ketika kita tahu bahwa dosa kita sudah diampuni. Alkitab berkata, kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Karena dosa kita sudah diampuni, maka kita berhak memanggil Dia Bapa. Kita berhak untuk meminta mujizat. Kita berhak datang ke hadirat Tuhan dengan merendahkan diri dan menerima kasih karunia Tuhan yang sempurna. Berkat Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kepastian bahwa apa saja yang kita kerjakan berhasil. Alkitab sudah berkata, selama kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, selama kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, maka apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kita tidak akan turun, tetapi naik. Tidak akan menjadi ekor, tetapi dipimpinnya menjadi kepala. Oleh karena itu, sebagai orang yang diberkati Tuhan, kita mampu memahami setiap jawaban Tuhan atas apapun permohonan kita melalui doa kepadanya. Karena janji Tuhan bagi orang yang percaya adalah ya dan amin. Berkat Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Yang keempat, terakhir, Tuhan selalu menjaga kita. Alkitab dengan tegas berkata, walau 1000 boleh rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, sehingga tidak ada hal yang buruk yang dapat menimpa kita. Karena kalaupun ada hal-hal yang belum kita mengerti atau mengecewakan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Saudaraku, berkat Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kita. Mari kita tetap turut dengan firman-Nya, percaya dan beriman kepadanya, dan bersiap menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.